Wa iyyaka nasta'in, ruh yang menggantungkan segalanya kepada cahaya ilahi. Setelah ruh menyatakan penghambaan dalam iyyaka na'budu, muncul kelanjutan yang tak bisa dipisahkan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini bukan hanya kalimat penutup dari pengakuan ibadah, tapi juga kunci kerendahan hati ruhani. Para sufi mengatakan, disinilah puncak kesadaran hamba, bahwa bahkan dalam beribadah pun, ia tak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Bahkan untuk mencintainya, ia butuh cintanya terlebih dahulu. Maka ayat ini bukan sekadar permohonan bantuan, tetapi penyerahan total. Kata nasta'in berasal dari akar kata aun, pertolongan yang datang di saat lemah, saat tak mampu. Ruh yang mengucapkannya secara sadar sedang membuka dirinya, mengakui bahwa seluruh kekuatan yang ia sangka miliknya selama ini hanyalah pinjaman. Ia tahu bahwa berdiri dalam ibadah bukanlah karena kemampuan dirinya, tapi karena rahmat yang menegakkan. Bahkan untuk mengingat Allah, ia harus dibantu oleh Allah. Ini adalah makam fakir, makam kehinaan, yang justru membuka pintu kemuliaan di hadapannya. Dalam perjalanan ruhani, para salik sering menemui rintangan dari dalam dan dari luar. Rintangan berupa was-was, keraguan, kemalasan, kelelahan jiwa, kebekuan hati, bahkan tipuan kesalehan diri. Dalam semua itu, wa iyyaka nasta'in menjadi benteng sekaligus pelita. Ia adalah pengakuan ruh yang letih namun tetap ingin melangkah. Ruh itu tahu bahwa jalannya panjang, tabirnya tebal, tapi ia tidak berhenti. Karena ada satu hal yang tak ia lepaskan, permohonan tulus kepada Tuhannya. Ayat ini juga menyingkap rahasia terdalam dari tauhid, bahwa tidak ada penolong sejati selain Dia. Bukan harta, bukan manusia, bukan kedudukan, bukan ilmu, bukan amal. Semua itu adalah perantara. Hanya Allah yang maha menolong, yang dapat memberi kekuatan di kala lemah, petunjuk di kala bingung, dan cinta di saat hati beku. Ruh yang sadar akan hal ini akan menggantungkan dirinya hanya pada Dia. Dan dari ketergantungan itulah lahir kekuatan yang tak bisa dipatahkan oleh dunia. Dalam kesadaran ini, ruh menjadi lembut, tidak angkuh, tidak merasa mampu, bahkan ketika amalnya banyak. Ia tidak mengandalkan dirinya, tapi bergantung sepenuhnya pada kasih Allah. Ia tahu bahwa berjalan menuju Allah bukan seperti berjalan di atas tanah, tapi di atas lautan cahaya, yang hanya bisa dilintasi oleh mereka yang dituntun. Maka dalam setiap langkah, ia memohon, "Ya Allah, jangan tinggalkan aku walau sekejap mata. Jika kau tak tuntun, aku akan tersesat meski di tengah jalan yang lurus." Para sufi mengajarkan bahwa doa yang paling hakiki bukanlah meminta dunia, tapi meminta agar dimampukan mencintai Allah. Dan wa iyyaka nasta'in adalah bentuk tertingginya. Ia adalah jeritan lembut dari ruh yang ingin terus dekat, tapi tahu bahwa dirinya tak mampu tanpa daya dari Tuhannya. Maka kalimat ini sering dibaca dengan isak tangis oleh para pencari sejati, karena mereka tahu betapa lemahnya diri mereka tanpa aun dari Yang Maha Penyayang. Dengan demikian, bab ini membawa kita pada puncak penyerahan. Setelah ruh bersaksi menyembah, kini ia meletakkan seluruh daya dan harapannya hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in bukan sekadar kalimat penguat jiwa, tapi juga cahaya penuntun dalam kabut perjalanan ruhani. Dan dari kesadaran inilah, ruh siap untuk meminta sesuatu yang lebih agung, petunjuk jalan lurus. Sebuah permintaan yang akan